Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, malam hari ini sebenarnya tema yang beberapa minta saya membahas ini tentang kesendirian. Ini tidak ada hubungannya dengan jomblo atau tidak jomblo ya. Kesendirian saya tidak ngomong di level itu. Bahwa mungkin kalian merasa kok tidak dapat pasangan Pak, itu tidak ada hubungannya dengan itu. Malam hari ini kita agak dalam membahas kesendirian ini. Nanti teman-teman memutuskan sendiri ya. Malam hari ini kita elaborasi fitrah kesendirian. Minggu depan kita elaborasi fitrah kebersamaan. Kira-kira manusia itu lebih kuat di mana? Kira-kira mana yang lebih cocok, lebih pas? Atau masing-masing orang ada tipenya? Nah, ini nanti bahan buat teman-teman refleksi. Jadi ngaji kita setiap malam Kamis itu bagi saya mancing teman-teman untuk berpikir. Jangan kesusu ditelan, harus dicerna dulu. Karena obat yang sama tidak pasti manjur untuk semua orang. Karena mungkin masing-masing orang penyakitnya beda-beda. Kadang-kadang kita itu kan kayak ngaji ini kan temanya banyak, isinya macam-macam, terus kita rasanya pingin semuanya. Pingin hebat di semua bidang, dan itu mustahil. Makanya saya buka dengan kalimatnya Simone de Beauvoir. Ini tidak ada hubungannya dengan kesendirian, tapi menarik kalimatnya. Jadi dia menyindir kerakusan kita. Kata Simone de Beauvoir, betapa rakusnya aku. Aku ingin segalanya dalam hidup ini. Aku ingin menjadi seorang wanita, tapi sekaligus seperti pria. Jadi ingin seperti wanita kan feminin, tapi aku ingin kadang-kadang ya bisa maskulin. Aku ingin banyak teman, tapi juga punya waktu untuk menikmati kesendirian. Aku ingin kerja, tapi sekaligus bisa nulis, kata Simone de Beauvoir. Aku ingin banyak kegiatan, tapi bisa seneng-seneng. Aku ingin memenuhi keinginan, ini kan egois, tapi aku juga ingin jadi orang yang tidak egois. Dan itu kita itu sering serakah. Nonton drama Korea, wah asik aku koyo aktornya itu ya. Wah kalau bisa kayak gitu asik. Nanti nonton perang-perang tembak-tembakan, wah kalau kayak jagonya itu hebat aku. Kok apa diingini? Maka kata Simone de Beauvoir, lihat, sulit bukan untuk mendapatkan semua yang aku inginkan. Begitupun kalau keinginan tidak terpenuhi, kemarahanku meledak. Ini yang sering saya wanti-wanti, yuk tahu diri, tahu batas. Kunci awal batas itu ada di keinginan. Kita harus jeli benar memutuskan apa yang harus aku inginkan. Begitu meleset, kita akan stres. Yang harusnya tidak diinginkan kok kita inginkan, wis itu mati-matian mesti teman-teman. Jadi dan diingatkan oleh Simone de Beauvoir ini, beliau ini pasangannya Sartre, filosof eksistensialis, meskipun beliau lebih dikenal filsafatnya dalam hal feminisme. Baik, jadi kita buka dengan ini untuk mengingatkan ya, yang baik itu banyak. Tapi yang baik, yang cocok dan pas untuk situasi teman-teman itu apa? Perlu perenungan agak dalam. Tidak sekedar baik langsung dicomot. Kita harus ngecek ini kompatibel apa enggak dengan saya. Ngaji Al-Quran dengan jahar keras itu baik, tapi kok di tengah-tengah kayak gini ngaji terus kamu ngaji Yasin itu ya tidak kompatibel kebaikanmu dengan situasi saat ini. Jadi maka di antara
tahu batas dalam hidup itu kita tahu batas keinginan kita, mana yang harus kita inginkan, mana yang tidak cocok untuk kita inginkan sekarang. Mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan baru cocok. Jadi yang sulit dalam hidup ini bukan milih antara yang benar dan buruk. Kalau ini lebih mudah. Saya harus jujur apa bohong, Pak? Ya mesti aja jujur. Tapi yang sulit itu antara yang baik dengan yang baik. Pak, saya harus jujur atau membesarkan hatinya? Beda kan? Membesarkan hati itu kan kadang-kadang agak bohong. Tapi kan biar membesarkan hati temannya. Itu kan dua hal yang baik. Kalau saya jujur, dia bisa putus asa. Tapi kalau saya tidak jujur, jangan-jangan saya berdosa. Nah, ini kan dua hal yang sama-sama baik. Kalau temanmu tanya misalnya, hari ini aku cakep enggak? Itu kan jawabnya dilematis. Kamu mau jawab jujur, nanti dia putus asa. Kalau saya bohong, tapi kok jangan-jangan dia malah tidak bagus buat dirinya, tidak paham kenyataan dirinya. Itu kan sulit. Dua-duanya sama-sama baik. Jadi yang sulit justru di situ. Maka pinter-pinter kita membaca situasi. Makanya filsafat itu cinta kebijaksanaan. Tidak sekedar kebenaran atau kebaikan. Bijaksana itu bisa milih ini tadi. Mana situasi yang pas, mana yang cocok sesuai ruang dan waktunya. Ya kayak malam hari ini ada banyak adik-adik kecil rame. Tapi kan wajar kecil. Kalau kalian yang rame bisa dipukuli temenmu. Jadi ini proporsional pas gitu loh. Kamu tidak bisa marahi, kasihan kalau dia dimarahi. Yang kecil-kecil, tapi kalau yang besar-besar sudah layak untuk dimarahi. Nah ini pentingnya kita ngerti situasi, kompatibilitas keputusan kita dengan situasi. Baik, bismillah. Nah, sekarang kita belajar tentang kesendirian. Ini nanti juga teman-teman harus tahu takarannya. Kapan saya harus sendiri? Kapan saatnya saya berbaur? Bismillah ya, kita mulai. Saya awali dari makna-makna. Jadi ada dua istilah yang terkenal sekali kalau dalam bahasa Inggris, yaitu loneliness dan solitude. Ini dua-duanya artinya kesendirian, kesepian, tapi maknanya berlawanan. Jadi loneliness itu kesannya agak negatif, kalau solitude itu positif. Jadi sendiri yang positif dan sendiri yang negatif. Sendiri yang negatif itu kita menyebutnya kesepian. Kalau sendiri dan kita kesepian itu kan tersiksa. Kesepian itu di situ saya tulis bagian dari yang kita rasakan saat sendiri. Ada loh orang yang sendiri tapi tidak kesepian. Biasanya memang dia senengnya sendiri. Makanya saya sebut itu di situ ada istilah menyendiri. Menyendiri itu memang orang yang dorongan jiwanya ingin sendiri. Jadi ada loneliness, ada solitude. Itu saya ambil dari Paul Tillich, teolog filosof. Dalam bukunya The Eternal Now. Jadi apakah kesendirian itu menyakitkan, Pak? Kalau loneliness iya, tapi kalau solitude tidak. Nanti kita akan paham bedanya apa. Jadi kalau pakai istilah bahasa Inggris ya, ada alone, ada lonely, ada solitude. Alone itu sendiri. Sendiri itu fakta.
Banyak orang yang tidak mau aku sendirian, tapi faktanya sendiri. Kenyataan hidup itu alone. Pak, saya datang ngaji sendirian. Nah, itu alone. Tapi kalau Pak, saya datang ngaji kesepian saya, Pak. Nah, itu rasamu. Nah, Pak, saya datang ngaji memang pingin duduk di pojok biar tidak terganggu. Nah, ini menyendiri namanya. Nah, bedanya di situ. Ada orang yang sendiri dan tersiksa, ada yang tidak. Jadi ini bedanya ya, sendirian dan kesepian. Kalau ada temanmu, kamu sendirian enggak? Oh ya sendirian, tak temani ya. Enggak mesti dia senang kamu temani. Karena kalau dia pas sendirian dan dia sukanya memang sendirian, kamu datang dan menemani, itu dia terganggu. Allah, kamu malah menemani, ini makanan mesti jatahnya harus dibagi. Iya, mesti setelah ini minta hotspot mesti. Setelah ini, iya kan? Nah, kamu malah ganggu. Wong dia sendirian nyaman kok, kamu malah datang pengen menemani. Kecuali dia kesepian aku. Nah, butuh teman, itu baru kamu hadir menemani. Jadi ini kalian harus paham istilah-istilah dan situasi ya. Jadi orang yang sendiri itu tidak mesti kesepian. Karena memang kadang-kadang ada orang yang memang berupaya menyendiri. Jadi mungkin ngaji misalnya pengennya di pojok-pojok di luar-luar sana. Ngapain kok pengen menyendiri? Rokok saya tinggal separuh Pak, kalau gak mojok nanti duduk banyak teman habis. Nah, jadi tidak selalu orang itu tidak suka dengan kesendirian. Ada juga yang memang mencari kesendirian. Ya dalam situasi tertentu nanti ada banyak sekali situasi-situasi yang perlu kita dalami. Baik, jadi ini dasarnya ini ya, nanti kita membahas ini antara yang positif dan yang negatif. Antara sekedar sendirian dan yang tersiksa oleh kesendirian namanya kesepian, atau orang yang memang sengaja ingin sendiri. Hari ini banyak yang pakai istilah me time. Oh, berarti ini waktunya buat aku saja. Aku tidak pengen diganggu, tidak pengen. Pokoknya yang aku suka saja menikmati hidupku, diriku sendiri. Baik, kita lanjutkan wawasan selanjutnya. Nah, ada banyak pandangan yang menyebut bahwa hidup ini hakikatnya memang sendirian. Jadi kondisi dasar kehidupan manusia itu sendirian. Mungkin teman-teman pernah dengar semacam peribahasa, kita lahir sendirian, hidup sendirian, dan mati juga sendirian. Berarti hakikatnya sendirian hidup ini. Kondisi murni dasar manusia itu sendirian. Tapi kan dalam kenyataannya kita berhubungan, Pak. Kita berinteraksi dengan orang, Pak. Nah, interaksi dan hubungan itu kalau sendirian tadi yang hakiki, berarti interaksi dan hubungan itu sifatnya artifisial. Jadi sifatnya tidak hakiki. Tidak ada hubungan yang tidak berpisah. Semua hubungan, semua relasi pasti pada saatnya berpisah. Berarti memang hakikat hidup ini sendiri. Maka teman-teman tidak perlu malu, tidak perlu gentar kalau kamu sampai usia sekian kok tidak punya pasangan, sendiri saja. Loh, ini yang hakiki justru seperti ini. Jadi hakikatnya hidup itu justru ini. Nah, makanya di situ saya kutip ya, ini kalimat dari Osho. Osho ini seorang tokoh filosof spiritual mistik India, punya aliran namanya Rajneesh. Kapan-kapan kita bahas beliau, seorang manusia spiritual. Judul bukunya menarik, The Sound of One Hand Clapping,
suara satu tangan yang bertepuk. Itu lebih kesepian lagi itu. Ya, jadi tepuk tangan tapi tangannya satu. Kata Osho, kita lahir sendiri dan akan mati sendiri. Di antara dua kenyataan tersebut, kita menciptakan 1001 ilusi tentang kebersamaan. Yakni semua jenis hubungan, pertemanan, permusuhan, cinta, kebencian, dan seterusnya. Kita menciptakan aneka halusinasi hanya untuk menghindari fakta bahwa kita adalah sendirian. Namun apapun yang kita lakukan, kebenaran tidak dapat berubah. Bahwa memang hakikatnya kita sendiri. Seperti itulah adanya. Daripada berusaha melarikan diri darinya, jalan terbaik adalah bergembira di dalamnya. Jadi jangan sedih, jangan galau, jangan malu, jangan gentar kalau kita sendirian. Karena memang kita lahir dulu sendirian, nanti mati juga sendirian. Makanya tadi saya bilang ini lebih hakiki. Jadi kalau ada pertanyaan mana lebih hakiki, sendirian atau kebersamaan, lebih hakiki sendirian. Ini jawaban malam hari ini ya, karena minggu depan teorinya beda. Jadi makanya tadi saya bilang, yo kamu nikmati teori demi teori, nanti cari yang paling cocok untuk hidupmu. Jadi di sini maka bisa disimpulkan kesendirian itu kalau bahasa Jawanya kasunyatan, kenyataan hidup. Nanti ada yang bilang, kenapa sih kok hakikatnya hidup itu sendirian? Karena kita ini menghidupkan diri kita, yang bisa memahami ya kita, yang mengerti kita ya kita. Tidak ada orang yang bisa memahami kita sampai detail, sampai level paling kecil. Yang sahabat paling dekat pun paling ngerti gambaran umum saja kita. Tidak ada orang yang begitu pahamnya tentang kita selain diri kita sendiri. Kadang-kadang kita capek-capek menjelaskan, temenmu cengenges-cengenges. Aduh, dicueki aku misalnya. Dengan rasanya kayak tidak dipedulikan. Kita kadang mati-matian untuk dihargai orang, dihormati orang. Tetap saja tidak dihargai, tidak dihormati. Sakit hati kita, rasanya kita disisihkan sendirian. Jadi kita hidup sendirian, kita lahir sendirian, dan nanti mati juga sendirian. Besok dihisab oleh Allah juga sendirian. Kalau bahasanya Al-Quran kan, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang bisa menanggung dosanya atau bebannya orang lain. Yang kamu lakukan, kamu pertanggungjawabkan sendiri. Maka kesendirian adalah kasunyatan, kenyataan hidup yang tidak mungkin bisa kita bantah. Baik, kita lanjutkan ya. Ini alasnya ini nanti. Kenapa nanti kesendirian itu penting dan menarik. Nah, sebelum masuk ke teori, ini menarik. Ada orang yang punya dorongan jiwa atau kecenderungan jiwa untuk lebih suka sendirian. Kita menyebut orang semacam ini namanya orang-orang introvert. Dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Jadi ini mengingat tadi ya, ada solitude, ada lonely. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Nah, kita lihat ya, saya tidak tahu teman-teman ada di sini apa enggak.
Saya menyimpulkan secara umum saja dari berbagai sumber. Coba dicek ya teman-teman masuk introvert apa enggak. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang di sesi psikologi, saya lupa itu. Yang pertama begini, kalau teman-teman merasa berinteraksi dengan orang itu capek, lelah saya Pak melayani teman-teman itu. Nah itu kemungkinan kita ada indikasi ke sana. Karena orang yang ekstrovert itu senang, gembira. Mungkin capek tapi dia bisa menikmati. Tapi orang-orang yang jenis introvert ini, dia merasa, alah, berjam-jam saya harus melayani tamu sebanyak ini, bikin capek saja. Nah itu teman-teman kok enggak pulang-pulang toyo, saya mau tidur, saya segera ingin main game, saya segera ingin main itu. Nah itu kemungkinan introvert. Yang kedua, circle-nya kecil. Orang-orang yang senang sendirian itu biasanya ya circle-nya tidak banyak. Temannya 1, 2, 3 dan hanya itu-itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing, yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana tuh kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu ya di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. Jadi lebih senang di kamar saja. Kemudian tidak suka lingkungan yang berisik. Kalau ada rame-rame dia, alah apa sih itu? Tidak senang dia. Dan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sendirian. Nah ini indikasinya. Implikasinya kadang-kadang wong karena orang-orang introvert ini juga kan pasti bergaul meskipun tidak intensif. Seringkali orang ini, apakah teman-teman pernah merasakan ini saya tidak tahu. Biasanya lebih suka berharap orang lain mengerti dirinya tanpa harus dia capek-capek menjelaskan. Jadi dia pingin, mbok ya temanku itu ngertilah aku. Jadi kok aku diajak jalan-jalan terus toh, ya aku itu pinginnya di kamar. Mau tak tolak itu ndak enak, mau tak ikuti kok ndak cocok dengan seleraku, mbok yo ngerti yo teman-teman itu. Dia memendam rasa ingin dimengerti. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam hari ini sering merasa begitu, orang-orang kok ndak paham-paham sih mauku ya, kok ndak ngerti apa yang aku inginkan ya, itu mungkin ada gejala-gejala ke sana. Agak introvert. Saya tidak ngomong jelek ya. Introvert, ekstrovert itu bukan urusan baik buruk atau dosa atau pahala dan siksa, tidak ada itunya. Ini gaya kepribadian saja. Jadi kalau teman-teman merasa capek dengan hadirnya orang lain, merasa orang itu tidak ada yang paham diriku. Nah itu kemungkinan gaya hidup kita gaya introvert ini. Kemudian seringkali mikirnya terlalu lama ketika ingin memutuskan sesuatu. Termasuk ada istilah silent treatment. Jadi coba saya misalnya punya teman ingin menjauh dulu sementara, biar tidak terlalu terpengaruh tapi lama-lama terus jadi tidak akrab lagi sama temannya. Itu ada yang jenisnya seperti ini. Diajak sangat akrab tidak mau, diajak terlalu intim tidak nyaman dia. Ketemu ya say hello, hai ada apa kabar, sudah makan belum, sudah selesai pulang. Jadi tidak detail-detail sampai akrab sampai gimana, dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ciri implikatifnya kadang-kadang mikirnya lama untuk bisa memahami orang, pingin yakin orang tidak membohongi saya, yakin orang mengerti saya, sampai akhirnya rasanya ya jadi tidak akrab lagi sama teman-temannya.
Dan kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Saya itu kok begini ya, jangan-jangan saya itu kurang ramah ya. Jangan-jangan saya itu orangnya tidak enak diajak ngobrol ya, jangan. Itu sering kecewa, menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini cirinya orang introvert. Kemudian kadang-kadang juga ekspektasinya tinggi pada orang lain. Akhirnya kecewa. Membayangkan temannya bisa memberikan apa, berbagi apa, memberikan apa. Tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa kok dia estimasinya salah? Karena relasi sosialnya kurang. Sehingga kadang-kadang mungkin mudah ditipu orang, mudah dikecewakan orang. Dia tidak ngerti kalau orang gayanya kayak gini ini ya biasanya ngapusi. Oh kalau orang cengeng-cengeng kayak gitu itu tidak serius. Oh itu kan hanya yang akrab yang ngerti gitu. Kalian yang tidak terlalu intens dalam pergaulan di dunia sosial sering salah membaca. Nanti orang basa-basi dianggap serius.